Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, adapun mengenai bulu ya, mengenai bulu yang ada di wajah, para ulama menjelaskan hasilu syu'uril wajhi sab'ata asyar. Hasilu syu'uril wajhi sab'ata asyar. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, adapun mengenai bulu ya, mengenai bulu yang ada di wajah, para ulama menjelaskan hasilu syu'uril wajhi sab'ata asyar. Hasilu syu'uril wajhi sab'ata asyar. Ada 17 ya, ada 17 macam rambut atau bulu yang ada di wajah kita, yang mana semuanya itu harus terbasuh. Apa saja 17 macam itu? Yang pertama asy'arani an-nabitani alal khaddaini. Dua bulu ya, bulu-bulu yang tumbuh di kedua pipi. Biasanya ada seseorang yang lebat bulunya, orang-orang luar negeri, orang-orang Arab, ataupun sebagian orang-orang dari bagian timur, mereka yang lebat bulunya sehingga ada bagian pipinya yang tertumbuh bulu. Itu namanya, ini termasuk dari bulu yang ada di wajah. Asy'arani an-nabitani alal khaddaini. 2. Kemudian wasubulani. Nah, wasibalani subulani. Yang kedua, yang selanjutnya adalah wasibalani. Tasniyatun sibalun. Tasniyatu sibalin bikasrisin bimakna masbulin. Kakitabin bimakna maktubin. Min siblihi idza arkhahu wa huma tarafas syarib. Yang kedua ada namanya sibal. Ya, sibal. Apa itu sibal? Dua bulu yang di ujung kumis, ini namanya sibal. Nah, biasa seorang yang suka memanjangkan kumisnya, kemudian kumisnya mutar, ujungnya mutar, ini namanya sibal. Sibalun. Nah, dua ujung kumis. Wal aridani tasniyatu aridin sumya bidzalika li ta'arrudihi lizawalil murdaniyah wa huma al-munkhfidani khafidhani anil uzuni ila dzaqani wal ila dzaqani. Nah, ini namanya aridon. Arid, ada bulu arid namanya. Apa itu bulu arid? Bulu yang ada bulu yang apa namanya ini? Bulu yang merambat atau bulu yang tumbuh yang mulai di bawah telinga ini hingga dagu. Nah, ini namanya arid. Bulu yang tumbuh yang menjalar, kok menjalar sih? Bulu yang tumbuh mulai di bawah telinga hingga jenggot. Ini namanya arid ataupun kita sebut biasanya kalau brewok lah. Nah, ini yang tumbuh kalau jenggot di bawah dagu. Nah, apa yang di samping jenggot ini hingga telinga, ini namanya arid.
Wal idharani wa huwa sya'rani an-nabitani bainas sadaghi wal arid al muhadhiyani lil uzunaini. Nah, dua bulu yang selanjutnya, idharun. Apa itu idharun? Bulu pelipis. Bulu pelipis. Bulu, kalau bahasa kita, mungkin bahasa Sumbawa, itu namanya bulu selising. Yaitu bulu yang ada di depan telinga, ya, ada depan telinga yang mana tumbuh di antara pelipis, dan arit, ya, bulu arit tadi. Jadi antara brewok dan pelipis. Nah, ini pelipis. Nah, ini bulu yang ada di depan telinga. Nah, ini namanya arit. Ya, ini namanya idharun, bulu idhar. Wal hajiban. Nah, ini jelas bulu yang wahuma asy'arani an-nabitani ala a'lal aini sumya bidzalika li'annahuma yahjibani 'anil ainaini syi'a asy-syamsi. Yaitu dua alis. Ini termasuk bulu yang ada di wajah. Hajibun, alis. Kenapa dinamakan alis? Karena alis ini adalah bulu yang tumbuh di atas kedua mata. Dinamakan alis karena alis ini menghijab mata atau menghalangi mata dari sinar matahari, dari terangnya sinar matahari. Kemudian wal ahdab. Nah, wal ahdabul arba'ah wa hiya asy-syu'ur an-nabitatu ala jufunil ainaini. Selanjutnya empat bagian bulu mata baik atas bawah. Wal lihyatu bi kasril lam afsahu min fathiha kama marra. Ya, selanjutnya adalah lihya, jenggot. Lihya, lafadz lihya lebih utama daripada lahya. Wahia asy'aru an-nabitu ala dzaqani. Nah, jelas rambut, bulu yang tumbuh di bawah dagu, di bawah janggut. Wal anfaqatu. Nah, apa itu anfaqah, ya? Anfaqah itu wahia asy'aru an-nabitu ala syaffatis sufla. Jadi anfaqah itu bulu, ya, bulu yang tumbuh di bawah bibir yang bawah. Kalau bahasa kita ya buku jeng. Apa itu buku jeng? Bukan kumis, bukan jenggot. Buku jeng, bulu yang bukan kumis, bukan jenggot, yaitu bulu yang tumbuh di bawah bibir. Di bawah bibir bagian bawah. Kemudian wasyarib. Wasyarib jelas wahwa asy'aru an-nabitu ala syaffatis sufla. Syaffatis sufla yaitu bulu yang tumbuh di atas kumis, ya. Kumis ini adalah syarib, itu adalah kumis, yaitu bulu yang tumbuh di atas bibir bagian atas. Kenapa dinamakan syarib? Kumis itu kenapa dinamakan syarib? Sumya bidzalika limulaqatil ma'i inda syurbil insan faka'annahu yashrabu ma'ah. Masya Allah. Dikatakan kumis itu dikatakan syarib, ya, syaribun. Syarib kan dari kata-kata syaraba yashrabu, artinya minum. Dikatakan syarib karena kumis itu akan bertemu dengan air, menempel dengan air ketika seseorang minum. Jadi seakan-akan kumis ini pun ikut minum bersamaan orang yang minum. Maka dikatakan syaribun kumis. Wallahu a'lam. Jadi dua rambut yang ada di pipi sudah dua. Kemudian sibalun, dua ujung kumis, 4. Kemudian arid, ya, dua bulu yang tumbuh di bawah telinga hingga
hingga mencapai jenggot ataupun atau yang kita sebut apa namanya, ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, brewok. Kemudian dua selanjutnya selising, bulu selising, rambut yang tumbuh di depan telinga. Kemudian alis, dua alis, pulus, udah. Kemudian 4 bulu mata, sudah 14. Kemudian jenggot 15, buku jeng 16 yang di bawah bibir. Kemudian yang ke-17 adalah syarib kumis. Tadi sibal itu yang di samping kumis, syaribnya ya, kumisnya itu. Kemudian ada pembahasan. Wayajibu ghuslu jami'iha, ya, wayajibu ghuslu jami'iha zahiriha wa batiniha. Wajib membasuh semua bulu itu, baik luar maupun dalam, maknanya dalamnya sehingga sampai ke kulit. Illal kasif al kharija an haddil wajhi, kecuali bulu-bulu yang tebal, ya. Bulu-bulu yang tebal yang keluar, ya, bulunya tebal yang keluar dari batas wajah. Fayajibu ghuslu zahiriha duna batiniha sawa'un kana min rajulin awim ro'atin. Nah, kecuali bulu-bulu yang tebal yang keluar dari batas wajah, maka tidak wajib membasuh batinnya, tidak wajib sampai dalam-dalam bulu itu, hanya luarnya saja sudah cukup. Wallahu a'lam, ini kita membahas masalah membasuh wajah yang sempurna. Fardu wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Kita sudah sebutkan tadi apa batasan wajah, mulai telinga kiri hingga telinga kanan, mulai atas bawah tumbuhnya rambut hingga jenggot, hingga dagu, rahang kiri, rahang kanan. Itu semua batasan wajah. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita di fardu-fardunya wudu yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.